berdiri Kota Baru. Jadi waktu itu atas Dendels, mungkin kita flashbacknya ke sejarah Dendels sebagai gubernur jenderal pada saat itu yang membangun jalan ajar Panarukan itu. Nah si Dendels ini waktu itu memberikan mandat kepada ini Wiranata Kusuma, Bupati Bandung, untuk membangun jalan di Kota Bandung. Nah ini nih dulunya kayak gitu. Dulunya seperti ini Masjid Agung Bandung. Terus ini Pasar Baru. Hasilnya itu bisa membangun Kota Bandung ini. Jadi kalau sekarang jadi stasiun Bandung. Dulunya sebelum ada stasiun Bandung dari Jakarta ke Bandung teh menaiki ini kereta kuda atau delman ya. Gedung Merdeka. Jadi Gedung Merdeka itu Societas Concordia itu dulunya tempat berkumpulnya elit sosialita. Jadi mereka pesta dansa, mereka berparti lah ya di situ teh ada tapinya. Yang waktu itu bisa masuk ke Societas Concordia ini adalah investor-investor atau orang-orang Eropa pada umumnya. Jadi faktanya ITB itu 1 tahun lebih dulu dibangun daripada Gedung Sate. Gedung Sate malah tahun 1920 gitu. Nah jadi banyak yang nggak tahu warga Jawa Barat kenapa dibangun Gedung Sate atau kenapa diresmikan Gedung Sate. Kenapa diresmikan Gedung Sate? Karena ada wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Bandung. Nah ini HB ini tuh dulunya terkenal sebagai pusat instansi pemerintahan yang kalau terrealisasi itu luasnya 27 hektar. Nah ini master plan-nya atau rencana awalnya. Jadi sebuah instansi kompleks pemerintahan dibangun dan gedung yang pertama dibangun itu Gedung Sate. Nah ini karena ini agak rumitnya menjelaskannya, saya analogikan ini adalah IKN-nya Hindia Belanda. Jadi Kota Baru zaman dulu Bandungnya aja seperti ini, apalagi Sumedang katanya. Bandung kota ini tuh, Bandung Utara, Bandung kota menghadap ke arah utara Gedung Sate ini tuh, apalagi Sumedang, Garut, Priangan gitu kan. Jadi kebayang kosongnya waktu itu Jawa Barat. Makanya ada yang bilang gua gedung yang paling tinggi di Jawa Barat itu Gedung Sate zaman dulu tuh. Makanya ada sirine di Gedung Sate bisa kedengeran se-Jawa Barat. Gitu kan, masih gedung yang paling tinggi aja alun-alun baru seperti ini kurang lebih. Nah berikutnya di Jalan Braga. Terus juga ada Klinik Mata Cicendo ya. Nah ini alasan kenapa Belanda teh resep atau suka sama Kota Bandung, karena si kotanya teh dingin, dikelilingi gunung sama jauh dari pantai atau laut. Itulah yang Belanda cari. Makanya Belanda teh bertahan di Bandung. Iya, Bandung, Paris Panjava, Garut, Swiss Panjava. Bertahan di Jawa Barat kan gitu. Secara geografis mah geunaheun kata orang Belanda teh. Ya. Sebetulnya dari zaman dulu Gedung Sate itu udah banyak memadukan gaya arsitektur Indonesia dan Eropa. Jadi udah ada unsur Nusantaranya kan dari zaman dulu teh. Contoh nih. Kan ada yang bilang emang Gedung Sate aya candian ya gitu. Sebenarnya dari zaman dulu udah ada. Bahkan material pada kaki bangunannya aja menggunakan batuan untuk membangun Candi Borobudur, batuan andesit namanya, batu hitam ini kan bertoski teras di bagian ini kan ornamen pintu utama gaporanya ini kan candi sebetulnya. Terus ada Candi Jawi, jadi terinspirasi bangunan-bangunan yang ada di Nusantara. Nah kalau di menaranya Gedung Sate ada ornamen Islam, bentuknya teh kayak rumah masjid seperti gitu. Ini ada 3 gedung sama tukang kita di gedung yang mana? Coba. Yang tengah ini pilih. Nanti tadi memperhatikan ya gedung yang mana kita tuh masuk. Betul museum Gedung Sate ada di gedung utama atau Gedung Sate. Nah zaman dulu kan kenapa warga Bandung menyebutkan gedung ini dengan nama Gedung Sate kan? Jadi ceritanya teh waktu itu gedung ini diresmikan dengan menggunakan bahasa Belanda kan. Namanya teh kan resmi kantor pemerintahan Hindia Belanda pusat. Namanya teh gedung Departemen van Verkeer en Waterstaat. Terus orang Sunda teh warga Bandung teh ini pakai bahasa Belanda. Kan ini tuh di Indonesia gitu kan. Jadi ada pertentangan di situ kan. Terus warga Bandung melihat gedung anyar, gedung baru tinggalin luhurna aya satean kan. Gedung sate karena di luhurna aya satean. Padahal kita pernah pikir dan kebetulan khususnya itu merupakan biaya
gedung sate yang menghabiskan 6 juta gulden teh ya. Kalau dikonversikan ke rupiah setara 462 miliar kan. Jawa dulu kan. Satu gedung ini ya. Makanya si Belanda teh waktu terjadi resesi ekonomi bangkrut karena over budget untuk membangun gedung pemerintahan. Jadi bahkan di Belanda mah file atau arsip atau dokumennya komplit ya. Bayangkan dari mulai gedungnya pertama, peletakan batu pertama sampai jadi, belum juga arsip dokumen seperti master plan, hitung-hitungannya. Iya, coba deh 3 jari, pencet gitu, 3 itu sama ya. Pencet coba, 3 jari. Ini teh apa gini? Ini teh atapnya gedung sate tuh. Jadi juga apa jendela besar itu padu raksa teh contoh candi juga pembangunan. Makanya dari zaman dulu sampai sekarang teh gedung sate belum pernah dirombak secara struktur bangunan. Ya, sebentar cakep ya. Dari Gunung Panglayang, si batu-batu aja, nah itu ada dokumentasinya juga warga. Jadi dibangun iya area sekitar Gunung Panglayang, perbukitan, dan ini dibangun sama 2.000 orang. 2.000 orang kuli bangunannya. Kan pertanyaannya apakah dibayar atau dipaksa? Ternyata dibayar. Ngangkut batu-batunya dan menggunakan ini truk. Oh iya. Udah ada kendaraan sih waktu itu kesana. Nah ini kita lihat. Nah, ketebalan tembok gedung sampai 1 meter. 1,5 meter. Itu sengaja, yang asli iya sengaja dibuka supaya kita bisa melihat bahwa dari zaman dulu teh fondasinya memang setebal ini. Kan Belanda tahu ya si Bandung teh kontrol bisa setebal ini. Gempa bumi itu teh udah concern ke situ Belanda teh. Iya. Ini mah ada namanya ya. Sampai Sumedang kedengeran. Bayangin dari sampai ke Sumedang ke Subang, Purwakarta, Cianjur, Palembang. Betul. Salah satu faktornya ya Jawa Barat sepi. Bandung aja penduduknya waktu zaman dulu kan 11.000, bayangin sekarang 2 juta setengah. Beda dari situasi itu ternyata berbeda aja gitu. Gitu itu dan kalau zaman dulu kayak gitu tuh. Mau nonton film nggak? Filmnya seru. Mau ke bioskop gedung sate mau? Ayo. Film ada pemutaran film. Bentar lagi kita nonton film. Kita nonton film. Oh, bioskopnya teh. Pekerja. Kalau dulu kan tadi jadi kantornya. Tuh ada di layar deh. Kita ada di layar. Dari kelas gue sekolahnya. Jadi kepercayaan di bawah tanah. Boleh masuk aja ke dalam tuh. Jadi seperti kata campur sebenarnya iya untuk kepercayaan. Wah ini ya. Oh ini apa? Oh ini pencahayaannya. Wih keren. Jadi kayak 3D motion gitu. Nah sebetulnya kalau museum
tinggal segini aja teh. Paling ada skenario. Kalau VR tuh sebetulnya ada VR. Kalau kita pakai HP kayak salah satu yang benar, coba alat itu lagi di dalam perbaikan. Jadi musim gunung sampai itu cuma 500 juta saja. Yang kecil sampai situ lalu setelah kita udah. Teh. Kita habis dari museum gedung Sekarang mau kemana? Hujan teh. Sekarang mau ke museum apa? Ke museum pos. Ayo, let's go. Ke